Menteri Keuangan Sri Mulyani ini mengatakan bahwa kebijakan peningkatan tarif rokok ini harus dilihat dari sisi kesehatan, khususnya dalam pengendalian konsumsi. Apalagi kini rokok menjadi komoditas tertinggi kedua setelah beras dalam sisi pengeluaran rumah tangga. Kalau gitu benar nggak sih kalau ada anggapan di masyarakat bahwa setinggi-tingginya harga rokok ini pasti akan tetap dibeli oleh mereka? Benar nggak sih demikian? Yuk kita tanya sama mereka. Tetap lah. Namanya perokok ya kayak pecandu gitu, tetap lah. Asal naik aja 50.000 aja gitu. Kalau 50.000 pasti berhenti lah. Tetap beli. Kenapa? Saya kan udah nyandu, susah. Kebetulan orang tua atau abang saya juga perokok. Kayaknya sih enggak, karena walaupun harganya dinaikkan juga kalau memang kebutuhan mereka butuh, mereka penikmat, ya bakal terus dibeli. Iya. Ya mungkin jumlahnya aja mungkin yang berkurang. Kalau bagi saya sendiri sih saya setuju aja, karena yang pertama mungkin alasan saya bisa untuk menjaga lebih sehat lagi untuk kesehatan tubuh, dan yang kedua rokok ini kan tidak memandang usia ya gitu, baik dari segi pendidikan atau siswa, mungkin siswa bisa lebih menjaga supaya tidak merokok, supaya masa depannya bisa lebih bagus. Indonesia masuk dalam 5 besar negara dengan konsumsi rokok tertinggi di dunia dan terus melesat sejak survei yang dilakukan oleh Tobacco Atlas 6 Edition 2018. Masyarakat Indonesia disebut mengkonsumsi 316 miliar batang rokok per tahun. Tahun 2022 juga bukan merupakan tahun pertama peningkatan tarif cukai rokok. Sejak 2015 hingga 2021, cukai rokok telah naik sebanyak 6 kali. Kenaikan tertinggi pada 2020 yang mencapai sekitar 23%. Hanya tahun 2019 cukai rokok tak naik karena merupakan tahun pemilu. Ketua Komnas Pengendalian Tembakau, Hasbullah Tabrani, mengapresiasi keputusan pemerintah atas kenaikan tarif cukai rokok 2022, meski jumlah konsumsi rokok terus meningkat. Ia menyebut, peningkatan tarif rokok ini dapat menjadi solusi penurunan prevalensi perokok anak di bawah 18 tahun. Kenaikan cukai rokok 12% memang akan berakibat naiknya harga rokok. Dan itulah harga rokok yang naik itulah kemudian diharapkan bisa menurunkan konsumsi rokok. Dan yang paling penting adalah mencegah anak-anak kita dari beli rokok. Karena kalau harganya murah dia bisa gunakan uang jajannya untuk beli rokok. Begitu dia kecanduan, puluhan tahun dia akan terpaksa karena kecanduannya itu membeli rokok. Peneliti Lembaga Demografi Universitas Indonesia, Triasih Juta Harta, menyatakan faktor harga rokok bukanlah satu-satunya aspek yang dapat mengatasi masalah konsumsi rokok di Indonesia. Triasih yang pernah menulis disertasi kaitan tarif rokok dan pengendalian konsumsi melihat faktor sosial, budaya, hingga ekonomi juga perlu menjadi pertimbangan pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Tidak ada penurunan. Nah, kalau prevalensi merokok kita tidak ada penurunan, sementara jumlah penduduk itu naik sekitar 1,25% per tahun. Nah, artinya secara absolut masih terus meningkat, gitu kan? Secara absolut bahwa jumlah perokok itu akan terus meningkat, sehingga kenaikan cukai atau kenaikan harga rokok selama ini menurut saya tidak terlalu berdampak lah terhadap konsumsi gitu loh ya. Jadi kelihatannya masih di counter sama jumlah penduduk itu secara absolut masih naik ya. Target pemerintah menurunkan prevalensi perokok anak tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2020-2024. Pemerintah menargetkan turun ke 8,4% di tahun 2024 dari 9,1%. Pemerintah juga berencana menaikkan harga rokok untuk mendukung target tersebut. Ausriun Dholu, Dwi Ari, Jakarta.